Yohanes Surya lahir 60 tahun yang lalu dari keluarga sederhana yang tinggal di Kampung Lio, pinggiran kota Jakarta. Pada tahun 1974, Yohanes lulus SD Pulau Gadung Petang 2 Jakarta, lalu lulus SMP Negeri 90 Jakarta pada tahun 1977 dan menamatkan SMA-nya di SMA Negeri 12 Jakarta pada tahun 1981. 13 satuan terdiri dari berapa? Pada tahun 1986 dengan predikat sangat memuaskan, Yohanes Surya menyelesaikan pendidikannya di jurusan Fisika Universitas Indonesia. Tahun 1988, Yohanes Surya mendapatkan tawaran beasiswa di College of William and Mary Virginia USA untuk program master dan doktor. Dan Yohanes Surya mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1994 dengan IPK 4,0. Karena prestasinya yang luar biasa selama menjalani studinya, Yohanes Surya banyak sekali mendapatkan beasiswa, antara lain beasiswa Super Smart, Research Assistantship Zebel Fellowship dari College of William and Mary, Zibaf or Sura Award dari Pusat Fisika Nuklir Zibaf di Virginia. Ketika Yohanes Surya sedang menjalani kuliah PhD, Yohanes Surya memprakarsai keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade Fisika Internasional. Hingga pada tahun 1993, terbentuklah Tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOFI pertama yang langsung meraih medali perunggu dalam Olimpiade Fisika Internasional ke-42 di Virginia, USA. Sang peraih medali perunggu Oki Gunawan saat ini sudah menjadi ilmuwan top di IBM Lab, New York. Yohanes Surya kembali ke Indonesia untuk melatih Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Hasil didikan Dr. Yohanes Surya melahirkan medali emas pertama dalam Olimpiade Fisika Internasional pada tahun 1999 di Padova, Italia. Dan yang paling berkesan adalah ketika Indonesia meraih gelar juara dunia Absolute Winner dalam Olimpiade Fisika Internasional tahun 2006 di Singapura. Sungguh sangat luar biasa, Indonesia dari peringkat yang terbawah bertransformasi menjadi yang terbaik. Sambil melatih TOFI, Dr. Yohanes Surya juga melatih anak-anak dari Papua pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dan membawa Provinsi Papua meraih peringkat 8 dalam Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2005. Sungguh sangat luar biasa, ternyata anak-anak Papua mampu membawa pulang medali emas dalam OSN 2005 ini. Salah satu quote dari Dr. Yohanes Surya adalah, "Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah mereka yang belum mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar." Di usianya yang ke-41 tahun, tepatnya pada tahun 2004, Dr. Yohanes Surya mendapatkan gelar profesor dalam bidang fisika dari Universitas Pelita Harapan. Dan pada waktu itu Profesor Yohanes Surya adalah salah satu profesor termuda di Indonesia. Profesor Yohanes Surya terkenal akan terobosan-terobosannya, antara lain mendirikan Asian Physics Olympiad, ikut mendirikan Mokhtar Yadi Institute, pendiri World Federation of Physics Competition, salah satu pendiri International Junior Science Olympiad, mendirikan Lomba Matematika dan Sains tingkat SD, ASMOPS, mendirikan Lomba Science Quark, penemu konsep mestakum, pendiri World Physics Olympiad. Profesor Yohanes Surya juga mendirikan universitas, yaitu STKIP Surya, untuk menyiapkan guru-guru, dan Universitas Surya, universitas yang berbasis riset. Dan saat ini, kedua universitas tersebut sudah dikelola oleh yayasan lain. Sejak tahun 2008, Profesor Yohanes Surya mulai mendedikasikan waktunya lebih banyak untuk melatih anak-anak di Papua. Hasilnya sungguh sangat luar biasa. Anak-anak di Papua banyak menjuarai berbagai lomba matematika, lomba sains, robotik, dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kini anak-anak Papua memiliki harapan yang sama dengan anak-anak di tempat lain. Saat ini, lebih dari 256 kabupaten dan kota sudah dilatih oleh Profesor Yohanes Surya. Buah dari prestasi, dari dedikasi dan hati yang luar biasa dalam bidang pendidikan ini, Profesor Yohanes Surya menerima banyak sekali award. Metro TV Award, Creativity Award, award dari berbagai koran dan media seperti Harian Merdeka, Harian Jakarta, Harian Republik,
Radio El Sinta, Tempo, dan masih banyak lagi. The Best Writer Award, Modern Day Hero Award, Social Transformer, Sugeng Award, dan yang sangat luar biasa adalah mendapatkan Lencana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006. Dan dimulai pada tahun 2018, Profesor Yohanes Surya bekerja untuk Menko Marves Bapak Gen Luhut Panjaitan sebagai penasihat khusus dalam bidang informasi dan teknologi. Semangat, semangat, semangat! Prof. Yohanes Surya telah menularkan api semangat kepada kami dan kami menularkan kepada Puncak Jaya. Semangat pagi! Profesor Yohanes Surya juga mengembangkan metode pembelajaran yang disebut gasing, gampang, asik, dan menyenangkan untuk matematika dan fisika sains untuk tingkat sekolah dasar hingga SMA. Untuk gasing matematika SD saat ini sedang gencar disebarluaskan ke kabupaten-kabupaten dan kota madya. Sudah 69 kabupaten dan kota melakukan pelatihan gasing dan saat ini kabupaten dan kota-kota tersebut sedang gencar melakukan pengimbasan ke lebih dari 2,5 juta siswa. Harapan dan cita-cita Profesor Yohanes Surya bahwa tahun depan masalah numerasi di seluruh Indonesia bisa terselesaikan. Dan selanjutnya, guru-guru di seluruh Indonesia dapat menggunakan metode gasing untuk mengajarkan materi lain selain matematika. Sehingga ke depannya, pembelajaran di Indonesia akan menjadi pembelajaran yang gampang, asik, dan menyenangkan bagi siswa maupun gurunya. Mari kita berdoa bersama agar mimpi, cita-cita, dan harapan Profesor Yohanes Surya untuk Indonesia Emas tahun 2045 itu tercapai. Indonesia yang hebat dan berjaya di semua bidang. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Profesor Yohanes Surya. Dedikasinya amat sangat patut kita hargai Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita lihat ya betapa banyak para pengajar yang sudah merasakan manfaat dari metode yang diajarkan atau yang dimiliki oleh Bapak Profesor Yohanes Surya ini. Hampir lebih dari 5.000 pengajar dan 2 juta siswa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi disebutkan adalah metode gasing, gampang, asik, dan juga menyenangkan. Yang akhirnya bisa mendobrak nih ya, membuat matematika menjadi menyenangkan, menjadi asik, dan juga jadi gampang. Seperti apa gampang, asik, dan menyenangkannya? Apakah betul seseru itu? Nah untuk itu saya mau kasih lihat nih sama Bapak Ibu sekalian, para penonton dari YouTube channel Gasing Academy. Seseru dan seheboh apa sih metode gasing yang diajarkan oleh Profesor Yohanes Surya? Untuk itu selamat menyaksikan video berikut ini. Nama saya Iran Romel Samadara. Saya bekerja di Dinas Pemerintah Kota Ambon, di Dinas Pendidikan. Saya ditugaskan di SD Negeri 1 Tawiri. Di SD Negeri 1 Tawiri, saya ditugaskan pada kelas 4. Keseharian saya itu, saya waktu pulang, saya pada pagi hari pergi ke sekolah, pulang ke sekolah, saya sering membantu istri saya di pasar. Pasarnya itu di Pasok Transit. Ya, kadang juga saya bantu istri saya keluar dari jam 4 pagi, pergi belanja buah, pulang saya langsung ke sekolah. Sekolah saya agak sedikit jauh dari rumah. Tapi ya, karena ini tugas yang diamankan oleh saya juga harus melaksanakan dengan baik. Saya pulang pergi Paso Tawiri, tapi ya saya terima dengan lapang dada. Matematika tuh kadang kita belajar, kita sering marah. Karena kadang kita tanya siswa jadi tegang, aduh. Padahal dengan gasing, aduh, siswa-siswa semangat. Kita belajarkan siswa untuk tidak terlalu tegang. Siswa dapat menginspirasi dia punya wajah atau dia punya semua gerakan yang dapat mempermudah dia untuk menjawab. Terasa sesuatu yang sangat luar biasa, terasa beda. Karena bedanya itu kita belajar pertama tuh kali dari depan memang pusing, tapi lama-kelamaan, oh ternyata kita belajar pola lama-kelamaan semuanya mudah dan sangat enak.
Profesor, Anda orang hebat, Anda menginspirasi kami. Dengan waktu Anda yang sangat singkat, Anda rela hadir di sini. Sekali lagi terima kasih Profesor. Terima kasih. Beliau menginspirasi kami. Terutama saya sendiri. Auranya luar biasa. Dengan usianya yang sudah rentan, beliau punya ilmu yang sangat tinggi. Dengan rendah hatinya, cara mengajarnya yang sangat berbeda sekali dengan saya. Saya usia yang masih muda, mengajar seringkali dengan emosi, dengan kasar. Tapi beliau dengan santunnya, dengan ilmunya yang tinggi, dengan auranya yang hebat. Dengan itu menginspirasi kami semua. Beliau orang hebat. Semoga dengan datangnya beliau ke Kabupaten Landak, kami juga bisa seperti beliau nantinya. Terima kasih Profesor, tetap berkarya, tetap jadi orang baik dan santun. Matematikanya susah, tapi karena gasing, matematikanya jadi gampang. Selamat datang di era baru, era guru-guru baik, guru gasing. 64, 9 kali 8, 70, 10 kali 8, 80, 1 kali 8, 8, 2 kali 8, 16, 3 kali 8, 24, 4 kali 8, 22, 5 kali 8, 40, 6 kali 8, 48, 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28, 5 kali 7, 35, 60 kali 7, 70, 2 kali 7, 14, 5 kali 7, 35, 7 kali 7, 49, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, 36, 7 kali 7, 49, 4 kali 8, 64, 9 kali 9, 81, 100, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2, 6 kali 2, 7 kali 2, 8 kali 2, 9 kali 2, 10 kali 2, 45, 7 kali 9, 52, 8 kali 6, 9 kali 6 48, 54, 2 kali 1, 5 kali 1, 6 kali 1, 7 kali 1, 9 kali 1, 8 kali 1, 2000 kali 1, 3000 kali 1. Cuma mengajarkan tentang metode, tapi di sini mengajarkan tentang kebersamaan, kekeluargaan yang nggak pernah kami rasakan sebelumnya saat belajar. Hari ini sudah hari ke-16. Kebersamaan kita akan segera berakhir. Gasingku, hari ini ada debaran yang menggetarkan kedua mata, mengingat perpisahan sudah di hadapan. Tapi mata-mata yang berbinar-binar dan tawa penuh semangat membuat kami kuat untuk berjalan, bahkan berlari mengejar ketertinggalan kami. Riuh, bising, dan keceriaan yang kau tularkan akan kami tularkan juga ke anak didik kami nanti. Terima kasih guruku, kau telah berikan kami ilmu dan kasih sayang yang bisa menjadi orang yang berguna suatu saat nanti. Ayo sini. Seperti saya, hati-hati di jalan. Iya, nggak apa-apa. Tetap. Matematika buat sebagian orang, mungkin banyak orang termasuk saya adalah hal yang menyeramkan, menakutkan begitu ya. Karena tadi ada quote yang bilang tidak ada siswa yang bodoh, hanya belum ketemu sama pengajar dan juga metode yang sesuai. Nah, dengan metode gasing yang diciptakan oleh Profesor Yo,
Beliau mampu mendobrak paradigma itu, menjadikan para pengajar menjadi pengajar-pengajar yang menyenangkan, sehingga siswa-siswanya mampu menyerap ilmunya atau pelajarannya dengan baik, menciptakan bonding antara pengajar dan juga siswanya. Nah, dirubah cara pola belajarnya, suasana belajar dan sebagainya. Untuk itu, kepada Profesor Yohanes Surya, saya akan tayangkan, ini adalah tayangan video ucapan terima kasih dari para pengajar-pengajar yang merasa sudah dirubah segala sesuatunya. Dari guru yang galak, dari guru yang ditakuti sama siswa-siswanya, menjadi guru yang disayangi dan juga dirindukan. Untuk itu mari kita saksikan bersama video berikut ini. Profesor merupakan seorang figur yang sangat luar biasa yang mampu memberikan perubahan khususnya di bidang pendidikan. Prof itu orangnya bekerja keras dan peduli terhadap pendidikan. Bapak sang motivator, Bapak adalah sosok pahlawan pendidikan bagi saya. Seorang motivator bukan hanya untuk para AT, tapi untuk guru-guru Indonesia dan anak-anak Indonesia. Seorang tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh yang begitu dahsyat luar biasa untuk dunia pendidikan Indonesia bahkan dunia. Orang yang sangat mengedukasi, sangat berpikiran untuk bagaimana pendidikan di Indonesia ini boleh maju. Sosok yang sangat mengagumkan bagi saya karena sangat berjiwa besar dan sangat ingin memajukan Indonesia. Profesor Yohanes Surya itu adalah orang yang baik, orang yang jenius dan juga orang yang rendah hati. Orang yang sangat rendah hati dan mau berbagi dengan siapa saja yang dijumpainya. Profesor Yohanes Surya itu merupakan sosok yang menjadi leader dalam sebuah organisasi. Prof. Yohanes Surya adalah seorang guru besar dan panutan buat saya karena beliau tidak sombong, murah senyum. Sosok atau pribadi seorang bapak yang betul-betul bijaksana, penuh kasih sayang pada semua orang tanpa pandang bulu. Prof adalah orang tua saya, pengganti seorang sosok ayah yang bisa merubah karakter saya menjadi seorang pribadi guru yang baik. Sosok yang sangat menginspirasi kita, terutama di bidang matematika. Dan saya sangat ngefans sama Pak Prof Yohanes Surya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seperti sosok Profesor Yohanes Surya. Profesor Yohanes Surya sangat mempengaruhi kehidupan saya secara pribadi. Kepribadian saya lebih baik, saya mampu mengajar dengan hati atau compassion, interpersonal dan intrapersonal saya terbentuk lebih bagus. Terima kasih. Profesor Yohanes telah memberikan kesan yang sangat mendalam pada saya pada saat beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun anak Indonesia yang bodoh, melainkan hanya mereka belum mendapatkan guru atau metode yang tepat untuk belajar. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena Bapak bisa sampai di kabupaten saya, di pedalaman Kabupaten Maibrat, bagaimana sudah merubah saya, dan saya juga sudah menjadi berkat bagi anak didik saya, bagi lingkungan, dan juga sudah dapat melakukan pengimbasan di tempat lain. Itu semua tentunya berkat dari Bapak Prof yang telah menemukan metode gasing ini dan memberikan kesempatan kepada saya. Profesor adalah orang yang sangat luar biasa karena metode gasing yang Prof temukan bukan hanya membuat siswa menjadi cerdas, namun juga bisa mengubah karakter siswa yang tadinya pendiam dan pemalu menjadi siswa yang lebih ceria dan percaya diri. Bagi saya sendiri, metode gasing ini membuat saya menjadi jauh lebih cepat dalam berhitung. Prof sangat berdampak sekali, terutama dalam melahirkan ini metode gasing. Jadi dia bisa merubah saya dari yang bisa dibilang bukan manusia menjadi manusia yang sejati. Pelajaran yang paling berkesan dari Pak Prof itu, yang pertama itu pengembangan diri, kemudian menemukan jati diri, siapa diri kita sebenarnya. Profesor Yohanes Surya merupakan bukti besarnya anugerah dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup saya. Prof, terima kasih karena telah banyak mengubah saya dari saya yang sebelumnya tidak ingin menjadi seorang guru sampai saya sangat cinta dan saya sangat bangga sekali menjadi seorang guru. Juga saya ucapkan terima kasih banyak Prof karena mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang guru yang baik, mengajar dengan sepenuh hati, memberi diri dengan sepenuh hati, sehingga anak benar-benar mengalami perubahan yang begitu dahsyat luar biasa. Gasing telah mengubah perjalanan hidup saya yang sebelumnya tidak berani untuk tampil di muka umum, sekarang menjadi lebih berani
dan juga percaya diri. Gasing memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pribadi saya sebagai seorang guru. Saya lebih percaya diri, berani, berpikir positif, dan dapat mengontrol emosi saya, terlebih ketika berhadapan dengan murid. Momen yang paling berharga ketika pelatihan yaitu saat saya bertemu secara langsung dan foto bersama Prof. Rasa bangga dan kagum yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dengan kerendahan dan kebaikan hati Prof mau memberikan materi serta melihat langsung bagaimana karakter kami para guru dan siswa di Kabupaten ND diubah menjadi karakter yang lebih bersemangat dan lebih baik dari sebelumnya. Ketika Prof memilih saya untuk menjadi AT untuk gasing, itu ada suatu berkat yang luar biasa bagi saya. Gasinglah yang membuat sehingga saya bisa menginjakan kaki saya untuk pertama kali di daerah dalaman pegunungan Kabupaten Tolikara dan berjumpa dengan anak-anak hebat yang luar biasa cerdasnya dan juga guru-guru yang begitu luar biasa. Berkat gasing, saya bisa mewujudkan impian saya, yaitu untuk menginjakan kaki di tanah Papua, untuk mengajarkan dan mendidik anak Papua. Dengan gasing juga mengubah pikiran saya yang menjadi guru, sebelumnya menjadi guru yang sangat ditakuti oleh siswa dan seorang guru yang terlalu kaku, dan dengan gasing saya menjadi guru yang lebih ceria, dan gasing mengajarkan saya untuk mengajar dengan hati, karena dengan hati kita dapat mengerti dan mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Sebelumnya, saya mengajarkan matematika itu sangat bingung, karena saya tahu bahwa matematika itu akan sulit sekali untuk dicerna anak-anak. Tapi setelah saya mendapatkan metode gasing ini dari Profesor Yohanes Surya, saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jadi mengajarkan matematika itu juga lebih mudah gitu. Dan bukan hanya itu, ternyata dari metode gasing ini saya merasa menjadi sosok yang sangat disayangi oleh anak-anak. Karena matematika gasing itu bukan hanya tentang berhitung cepat ataupun bukan hanya tentang matematika, tetapi juga tentang bagaimana kita mengajar dengan hati. Nah, terima kasih Prof karena sudah mencetuskan metode gasing yang sangat berguna bagi saya. Khususnya pengalaman saya seumur hidup, saya tidak pernah yang membayangkan saya akan keliling Indonesia untuk berbagi kebaikan. Nah, melalui gasing ini saya sudah banyak ke daerah-daerah berkat kepercayaan yang diberikan Prof kepada saya bisa menginjakan daerah-daerah yang bahkan tidak sama sekali saya bayangkan saya bisa ke situ, khususnya daerah Papua. Salah satu berkat terbesar yang saya alami dalam hidup saya adalah saya bisa mengenal dan bisa bergabung bersama gasing beserta orang-orang hebat di dalamnya. Gasing mengajarkan saya bagaimana menjadi guru yang baik, dan karena gasing saya bisa merasakan bagaimana saya diidolakan dan dirindukan oleh sebagian besar anak murid saya. Ketika pertama kali saya bertemu di Kepulauan Mentawai, beliau tidak menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang dikenal banyak orang. Biasanya kita bertemu dengan seorang yang sangat terkenal, apalagi tidak hanya di nasional saja tapi internasional, pasti akan susah untuk kita menjalin komunikasi langsung. Tetapi ketika saya bertemu langsung dengan beliau di Kepulauan Mentawai, semua itu sirna. Beliau sangat welcome sekali, beliau sangat rendah hati. Beliau dengan penuh kasih menjabat tangan kami pribadi lepas pribadi, semua peserta, tidak hanya 1-2, tetapi beliau datang merangkul kami, tidak kami yang datang berebutan kepada beliau. Saya secara pribadi banyak sekali mendapat ilmu dari Bapak, sosok Bapak yang begitu luar biasa bagi saya, mengajarkan saya banyak hal. Bukan hanya tentang pembelajaran saja, tapi Bapak juga banyak mengajari saya tentang makna kehidupan, bagaimana kita berbagi dengan penuh kasih sayang, apalagi terhadap murid-murid kita. Sesuatu yang berkesan bagi saya ketika pelatihan di Gunung Mas, ada seorang siswa yang masih duduk di kelas 2 SD, di jam istirahat mendatangi Prof Yohanes Surya minta diajarkan perkalian. Padahal waktu itu Prof baru selesai memberikan materi kepada guru-guru. Tetapi dengan senang hati Prof menerima anak tersebut dan mengajarkan kurang lebih dari 1 jam. Alhasil anak itu bisa perkalian. Dari sini saya meyakini bahwa dalam metode gasing ada 8 C yang diterapkan. Salah satunya adalah composition, yaitu mengajar dengan hati. Jadi ketika kita mengajar dengan hati, pasti hasilnya akan berbuah manis dengan kebaikan. Berkat Prof, saya terpengaruhi untuk menanamkan pada diri saya dan rekan-rekan guru yang lain bahwasanya mengajar itu tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi harus benar-benar menanamkan kepada anak didik bahwa mereka harus paham pada konsep materi yang telah kita sampaikan. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof bahwasanya telah mencetuskan kalimat-kalimat yang bagus
seperti tidak ada anak yang bodoh, tidak ada murid yang bodoh, hanya mereka belum menemukan metode dan guru yang tepat yang saya alami, dan saya merasakan hal itu sekarang, dan saya terus menanamkan pemikiran ini kepada teman-teman dan rekan-rekan guru yang lainnya. Pelajaran Pak Prof yang berkesan buat saya, yaitu Pak Prof selalu mengajarkan kepada kita para trainer untuk menularkan gelombang-gelombang emosi yang positif kepada rekan-rekan guru dan anak-anak peserta didik kita. Ketika kita menularkan gelombang-gelombang emosi yang positif kepada rekan-rekan guru dan anak-anak didik kita, maka kita akan melihat perkembangan siswa kita yang luar biasa. Saya ingat dari Prof yaitu Prof selalu mengajarkan kami selalu percaya diri dan selalu mengembangkan bakat kami. Dan satu lagi, Prof selalu mengingatkan kepada saya bahwa saya bisa. Yang paling berkesan adalah ketika kami ditantang oleh Prof dalam menghafal kuadrat. Yang awalnya itu sangat susah, tapi karena adanya tantangan dari Pak Prof sehingga saya lebih tertantang untuk menghafal kuadrat hingga 100 kuadrat. Momennya profesor itu kayak apa ya, kayak ada sesuatu dari dalam dirinya begitu. Ketika saya ingat ketika dia sampai di Maibrat dan kemudian dia mengajarkan tentang kuadrat, itu benar-benar semua langsung masuk. Kemudian ada dia punya teknik-tekniknya itu pokoknya sungguh luar biasa sekali. Halo Bapak Profesor Yohanes Surya. Prof Yo, masih ingat sama saya? Ya, saya Pak Han dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekarang saya berada di desa tempat saya mengabdi di SD Negeri 87 Bengkulu Tengah. Prof, ini adalah desa pelosok dan mengikuti gasing menjadi wadah saya untuk bisa menginspirasi guru-guru dari profesi lain. Ini begitu luar biasa. Berbicara tentang gasing, menurut saya ini ide begitu cemerlang. Ketika saya kuliah, saya mendapatkan teori begitu banyak dari dosen, tapi ternyata profesor menjawab semua kebingungan-kebingungan kami, terutama saya dalam sistem pengajaran. Ternyata visual yang harus dihadirkan ke depan anak-anak, khususnya sekolah dasar, itu harus seperti yang Prof harapkan di gasing. Jadi gasing begitu banyak mengubah bagaimana sistem saya mengajar. Di mata saya, Prof Yo merupakan sosok yang tekun, pekerja keras, dan juga inspiratif. Saya terkagum dengan cara beliau mengajarkan pelajaran yang sulit tetapi menjadi asik dan mudah untuk dipahami. Dari pengajaran beliau yang selalu saya ingat, yaitu berani untuk memiliki mimpi yang besar, tapi tentunya harus didukung dengan etos kerja yang tinggi. Dan Prof Yo sendiri sudah membuktikannya. Jadi, saya sebagai putri asli Papua tidak takut untuk memiliki mimpi yang tinggi. Dan dari beberapa harapan saya, tentunya Prof Yo selalu dalam keadaan yang sehat dan juga diberikan panjang umur oleh Tuhan. Dan kiranya metode pembelajaran dari Prof Yo ini bisa menyebar di seluruh pelosok Indonesia sehingga banyak generasi-generasi muda yang cerdas dan memiliki mimpi yang tinggi juga untuk Indonesia. Sehingga Indonesia bisa jaya pada tahun 2045. Halo, Shalom. Saya Yane dan ini suami saya Korinus. Kami adalah murid-murid pertama Pak Prof Yohanes dari Papua sejak tahun 2003. Jadi sekarang sudah 2023, 20 tahun. Bagi saya secara pribadi, Pak Yo bukan hanya seorang guru tetapi juga motivator, terutama di dalam jejak karir saya. Mencintai fisika, memilih fisika sebagai tujuan studi merupakan salah satu bukti peran Pak Yo yang sangat penting dalam kehidupan saya, juga sebagai motivator sehingga saya bisa menyelesaikan S3 dan kembali mengabdi ke Papua. Pesan saya untuk Pak Yo, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, panjang umur, sehat selalu, dan visi besar bagi bangsa Indonesia untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, kiranya Tuhan berkati, dan kami murid-muridnya semoga dapat mengikuti jejak Pak Yo. Dan dari suami saya, Prof Yo itu apa ya namanya, inspirator, kemudian kalau bilang edukator, beliau seorang pendidik yang luar biasa. Kita banyak belajar dari beliau. Terima kasih karena melalui Prof Yo kami bisa mengemban pendidikan mulai dari S1, kemudian S2,
S3, semuanya karena pertama kali bertemu dengan Prof. Vio. Selain itu juga kecintaan Prof. Vio terhadap anak-anak Papua sangat luar biasa sekali, menginspirasi kami. Sebenarnya tidak hanya di dunia pendidikan saja, tapi kalau bukan Prof. Vio juga, kami berdua tidak ketemu. Jadi Prof. Vio juga, lewat Prof. Vio lah saya bisa bertemu dengan Yane dan kami sudah berkeluarga. Terima kasih Prof. Vio juga hadir dalam nikahan kami di tahun 2020, dan ini Caleb, anak kami, lahir tahun lalu dan sudah setahun. Terima kasih buat Prof. Vio untuk pengabdiannya, untuk inspirasi, kemudian untuk contoh yang baik bagi kami, sehingga kami bisa meneruskan apa yang telah dikerjakan Prof. Vio saat ini. Saya juga menjadi seorang pendidik, dosen di Universitas Internasional Papua, dan dipercayakan sebagai Wakil Rektor 2. Juga Yane, seorang pendidik selain di Universitas Cendrawasih, juga diperbantukan di Universitas Internasional Papua sebagai Wakil Rektor 1. Nah, semua ini berkat didikan ilmu yang Prof. Vio ajarkan kepada kami. Jadi di tahun ini usia Prof. yang ke-60 tahun, kami sampaikan selamat berulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati selalu dan terus memimpin Prof. Vio dalam pelayanannya, mencerdaskan seluruh anak-anak Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yo, happy birthday ya. Menurut saya Pak Yo itu seorang sosok yang benar-benar berdedikasi untuk meningkatkan pendidikan murid-murid di Indonesia supaya bisa menjadi kompetitif internationally dalam bidang science and technology. Dan buat saya sendiri itu benar-benar terasa sebab pembinaan melalui TOEFI dan juga International Physics Olympiad benar-benar meningkatkan education dan career trajectory saya untuk bisa sampai karir saya yang sekarang. Dan going forward, saya harap Pak Yo pendidikannya itu yang sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun ini bisa terus disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia supaya bisa mencapai murid-murid yang juga kurang mampu di berbagai bagian dari Indonesia. Dan saya pikir itu benar-benar important ya untuk negara kita. Halo Pak Yo, saya Lando dari TOEFI 99. Pak Yo menurut saya adalah suatu figur yang kontribusinya tidak bisa kita hiraukan, sangat signifikan untuk Indonesia, terutama untuk memajukan fisika dan matematika di Indonesia. Saya sangat ingat sama Pak Yo ketika kita dalam training fisika, banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari beliau, dari cara berpikir dengan benar, cara berpikir yang kreatif, dan itu sangat membantu saya dalam S1, S2, S3, sampai sekarang saya menjadi seorang peneliti di salah satu institut di Singapura. Terima kasih Pak Yo untuk kontribusinya, terima kasih untuk jasa-jasa Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih. Halo, saya Rizi Pradipta, saya TOEFI 2001. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Yonas Surya. Saya dulu ikut acara Olimpiade Fisika tahun 2001 yang ketika itu dikelola oleh Pak Yonas Surya. Itu program yang sangat bermanfaat sekali bagi saya, menanamkan jiwa kompetitif tapi juga melatih teamwork dan kreativitas, dan juga memperkenalkan bagi diri saya bahwa ada lingkup nasional dan juga internasional untuk sains, terutama fisika. Dan sekali lagi selamat ulang tahun saya ucapkan kepada Pak Yonas Surya. Semoga sukses selalu dalam upayanya dan jerih payahnya untuk memajukan pendidikan sains di Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Yohanes Surya. Mudah-mudahan tahun depan lebih sukses. Tahun depan Pak Yo bisa memberi dampak yang lebih besar
kepada masyarakat Indonesia. Kita semua tentunya bangga atas prestasi dan impact dari Pak Yo. Nama saya Rizal Haryadi, saya Profesor Fisika di Arizona State University atau ASU. Ya, ASU. Saya pertama kali ketemu Pak Yo ketika saya kelas 2 SMA, sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Dulu saya masih murid, Pak Yo jadi pembimbing saya, guru saya atau profesor saya. Sekarang saya sudah jadi profesor dan saya juga punya murid dan bahkan ada murid-murid alumni TOFI yang ada di lab saya. Jadi siklus hidupnya udah lumayan jauh lah. Mbak Marcia N. Surya memberikan 4 pertanyaan, jadi saya akan jawab aja satu persatu. Menurut Anda siapa sosok seorang Prof. Yo? Prof. Yo itu seorang pekerja keras, itu yang pertama. Yang kedua, yang seseorang yang tidak egois. Yang ketiga, Pak Yo itu seorang pendidik. Pendidik yang sangat peduli terhadap suksesnya, bukan cuma muridnya, tapi orang-orang di sekitar muridnya. Dan yang terakhir, Pak Yo itu scientist. Jadi Pak Yo di mata saya itu impact-nya di bidang pendidikan itu sangat besar. Jadi pendidik, dan kedua dan terakhir scientist. Tapi kalau karakteristik terutama Pak Yo yang berdampak ke saya itu kerja keras dan tidak egois. Pertanyaan kedua, apa dampak Prof. Yo dalam kehidupan Anda? Yang pertama tadi, kerja keras, tidak egois. Sekarang ini Minggu pagi jam 9.38 waktu Arizona dan saya ada di kantor. Yang kedua, tidak egois. Di belakang saya ada bendera Indonesia. Meskipun saya kerja di Amerika, saya masih peduli dengan Indonesia. Tapi dampak yang besar juga di hidup saya tuh tanpa Pak Yo, saya nggak akan menekuni bidang IPA gitu atau bidang fisika. Karena saya bukan dari keluarga profesor ya. Saya bukan dari keluarga akademis. Saya dari keluarga dagang dan keluarga pegawai negeri. Dan sebelum saya ikut kompetisi fisika itu cita-cita saya, dagang atau jadi birokrat. Yang ketiga, apa momen atau pelajaran dari Prof. Yo yang paling berkesan bagi Anda? Sekali lagi saya sudah berkenalan Pak Yo hampir 30 tahun. Sekarang anak saya sudah kuliah. Jadi tentunya banyak, tapi momen-momen itu kalau ada temanya tuh gini. Jadi temanya tuh Pak Yo tuh cita-citanya besar, pengen mentransform negara Indonesia. Jadi Pak Yo tuh kadang-kadang tuh mengambil resiko yang sangat besar. Dan kita semua karena kita cinta Pak Yo, kita tuh banyak yang kadang-kadang tuh cukup meragukan gitu loh. Dan lebih banyak dari tidak kita tuh salah. Akhirnya Pak Yo bisa membuktikan ke kita semua kalau ternyata tuh keputusan itu sudah dipikirkan dengan matang dan akhirnya sukses. Jadi ada banyak kasus seperti itu dan saya nggak mau ngomong lebih dari 5 menit. Tapi yang pertama dulu tuh kalau boleh tuh mungkin TOFI itu sendiri, ya kan. Tapi mungkin itu sudah didiskusikan oleh KOK. Kalau saya sendiri itu ketika krisis moneter awal tahun 2000-an, Pak Yo tuh pengen membuat Asian Physics Olympiad. Kalau nggak salah di Lipo, daerah sekitar Lipo saat itu. Kita semua tuh rada khawatir karena memang perekonomian Indonesia tuh lagi tidak bagus. Dan ternyata setelah dilaksanakan, ternyata acaranya sukses. Dan sampai sekarang bukan cuma sukses saat itu, sampai sekarang masih ada Asian Physics Olympiad. Dan semua itu karena jasa Pak Yohanes Surya. Dan tentunya ada banyak cerita-cerita yang lain, tapi itu satu example aja. Yang kedua, apa harapan Anda untuk Prof. Yo terkait dengan masa depan pendidikan Indonesia? Ya sekali lagi kita semua bangga atas prestasi Prof. Yo, kerja keras Pak Yo, dampaknya bisa kita lihat sendirilah. Dan mudah-mudahan bisa jalan terus karena untuk melanggengkan kegiatan itu kan juga susah ya. Mudah-mudahan ada regenerasinya juga karena kita semua kan termasuk saya sendiri makin lama usia kita bertambah. Jadi mudah-mudahan acaranya itu tetap kegiatan pendidikannya itu tetap terus berlangsung
Dan bukan hanya itu, semakin meningkat jumlah murid yang bisa Pak Yo touch dengan acara gasing dan kegiatan gasing itu semakin bertambah, dan Pak Yo juga dan keluarga juga mudah-mudahan terus sehat. Sekian saja dari saya. Maaf, saya nggak sama keluarga karena ini lagi di kantor. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-60 Pak Yo. Mudah-mudahan semakin sukses. Halo Pak Yo, selamat ulang tahun yang ke-60. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih atas bimbingan Pak Yo selama pelatihan TOEFI sehingga saya bisa berprestasi di Olimpiade Fisika. Pak Yo adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya. Sukses selalu Pak Yo dalam berusaha mengembangkan pendidikan di Indonesia. Saya sangat kagum atas perjuangan Pak Yo yang tidak pernah letih untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun Pak Yo yang ke-60. Sukses dan sehat selalu. Halo Pak Yo. Wah, selamat ulang tahun yang ke-60 nih Pak Yo ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yo untuk semua yang dulu Pak Yo telah berikan gitu ya kepada saya, teman-teman di TOEFI. Pertama-tama sekali lagi kami berterima kasih Pak Yo udah menjadi istilahnya guru ya, atau model bagi kami gitu ya, bagaimana kita atau saya bisa suka fisika gitu. Pak Yo langsung mengajar kita, mengajar saya dulu di TOEFI gitu ya, dengan penuh dedikasi. Itu sangat selalu berkesan sampai sekarang gitu, walaupun sampai kita istilahnya sudah bekerja, sudah istilahnya punya profesi masing-masing gitu ya, tapi kesan yang Pak Yo berikan dulu sangat mendalam. Dan yang paling penting kita melihat dedikasi Pak Yo yang nggak ada hentinya ya untuk Indonesia, mulai dari mempelopori TOEFI gitu ya, sampai sekarang wah dedikasi Pak Yo top banget gitu. Dimana Pak Yo punya beban ya untuk meningkatkan literasi matematika dan sains di seluruh Indonesia melalui program gasing. Wah, kita sangat salut Pak Yo. Jadi kita sangat bersyukur pernah menjadi murid Pak Yo, dan saya pikir banyak anak Indonesia yang berterima kasih kepada Pak Yo ya, yang sudah menjadi, saya pikir, figur Indonesia modern gitu ya. Bagaimana kita maksudnya generasi muda Indonesia bisa lebih fokus dan menggarap potensi kita ya di STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Math gitu ya. Ya, sekali lagi Pak Yo, makasih banyak untuk semua dedikasi Pak Yo. Sehat selalu Pak Yo ya. Dan terus kita tunggu kontribusinya untuk Indonesia dan kita dukung selalu. Sehat selalu dan bahagia terus Pak Yo ya. Salam ya. Selamat ulang tahun Profesor Yohanes Surya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. BIM Taman Sains 3 mengucapkan Selamat ulang tahun Profesor Yohanes Surya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Happy birthday Prof Yo. Wish you all the best. Selamat ulang tahun Profesor Yohanes Surya. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. We love you, Prof. Kami perwakilan dari The University of British Columbia ingin mengucapkan selamat ulang tahun Profesor Yohanes Surya. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat. Terima kasih atas segala dukungan Anda di bidang pendidikan dan kontribusi Anda juga di bidang pendidikan. Semoga Tuhan selalu memberkati. Happy birthday Prof Yo. Selamat ulang tahun Profesor Yohanes Surya. Semoga panjang umur dan sehat selalu dan tetap terus berkarya untuk bangsa. Selamat ulang tahun Prof Yo. Semoga panjang umur dan sehat selalu.
Cuni Kuala, selamat ulang tahun Profesor. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati setiap usahanya. tetap membangun bangsa, Dan jangan lelah untuk berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat ulang tahun kepada Profesor Yohanes Surya. Semoga di usia yang baru ini, Profesor bisa semakin sehat, panjang umur, dan semakin semangat dalam melaksanakan setiap proyek untuk anak bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-60 untuk Profesor Yohanes Surya. Semoga Prof selalu dilimpahkan panjang umur dan juga diberikan kesehatan selalu. Semoga juga diberikan keberkahan untuk Profesor, begitu juga dengan keluarga. Semoga diberi kelancaran untuk segala pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Dan semoga diberi kebahagiaan untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Selamat ulang tahun, Prof. Happy birthday, Prof Yo. Sehat selalu. Happy birthday Prof Yo. Sehat selalu dan panjang umur. Kami BIMTS 2 di University of Sydney mengucapkan selamat ulang tahun Prof Yohanes Surya. Sehat selalu. Halo Pak Yo. Di sini saya, teman-teman BIM 1, BIM 2, BIM 3, dan teman-teman YGP mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak yang ke-60 tahun. Semoga sehat-sehat selalu. Semua cita-cita besar yang kita mau kerjakan semuanya bisa terjadi dengan apa yang Bapak udah perbuat banyak. Di sini ada tulisan Sing Sen Yuan, apa yang dikerjain itu berbunyi lebih besar daripada apa yang dikatakan. Semoga bisa lebih banyak manfaat lagi buat lebih banyak orang. Bapak take care. Ribu lebih pengajar, 2 juta lebih siswa yang sudah terdampak dan juga merasakan manfaat dari metode yang sudah diciptakan oleh Profesor Yohanes Surya. Ini membuat kita merasakan bahwa dengan ketulusan hatinya, dengan cinta kasihnya, beliau masuk ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah pedalaman untuk mengajarkan dan juga menciptakan kesetaraan pendidikan. Dan terus saja impiannya adalah menjadi Indonesia Emas di 2045. Ini menjadi harapan yang besar untuk kita semuanya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan Profesor Yo ya. Tentu saja ada satu orang bintang tamu yang akan ngobrol dengan beliau. Beliau ini adalah seorang entrepreneur. Wah, kalau urusan pendidikan kayaknya juga beliau ini concern sekali. Dan nanti kita akan gali lebih banyak lagi tentang gasing dan juga Profesor Yohanes Surya. Untuk itu, saya mau sapa terlebih dahulu. Sudah bersama saya di sini ada Mas Helmi Yahya. Halo, selamat sore Mas. Aduh, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Siap. Spesial di hari ulang tahunnya Profesor Yohanes Surya yang ke-60. Tadi kita sudah lihat bersama begitu ya betapa banyak yang sudah dilakukan oleh Profesor Yohanes Surya, berdampak kepada banyak orang, guru-guru terbantu, siswa-siswa terbantu gitu ya, menciptakan kesetaraan pendidikan. Daerah-daerah pedalaman mampu bersaing dengan daerah-daerah perkotaan. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan nih buat Mas Helmi untuk bisa ngobrol lebih banyak dengan Profesor Yo ya, dan juga berbagi dengan teman-teman para penonton dari YouTube channelnya Gasing Academy. Silakan Mas Helmi. Makasih. Baik. Wow, ini kehormatan untuk saya. Pertama saya ucapin selamat ulang tahun dulu ya. Terima kasih, Mas Helmi. Welcome to Club 60. Ternyata saya dan Pak Yo itu sama-sama usia 60. Saya lebih tua sedikit. Saya pikir Pak Yo lebih tua dari saya loh. Mas Helmi awet muda. Karena saya tidak bekerja seserius Pak Yo tuh. Pak Yo, saya tuh cemburu banget loh, gila ya. 2 juta siswa, 5.000 trainer. Saya pikir orang yang terinspirasi dari video-video konten. Saya kan juga banyak ngajar guru ya di program saya Guruku Keren. Saya tayang gini loh mengajar itu supaya muridnya itu menghormati guru gitu ya. Keren banget. Pak Yo udah berapa tahun pulang? Saya dari tahun 93. Jadi 93 ya. 94 pulang. 94 ya. Jadi sudah kita bertemu di tahun-tahun itu juga ya? Iya, waktu tahun-tahun awal itu yang Olimpiade awal-awal itu. Ya. Dan saya sempat bantu Pak Yo dulu ada satu program TV pesanan Ancol ya. Iya. Kita bikin fisika itu asik. Iya, wow, keren banget. Saya kenal ini orang, saya bilang luar biasa. Saya sambil ledekin Pak Yo, kalau saya Pak Yo udah IP-nya 4,0, mendapatkan penghargaan demikian hebat di Amerika. Kalau saya nggak pulang tuh. Dan Pak Yo pulang ya.
Pulang ya. Karena pengen ya Olimpiade waktu itu Luar main biasa Pak bagus Yo. gitu ya. Cemburu saya dengan apa yang Pak Yo lakukan. Ya, Mas Helmi juga hebat. Nggak ada Luar apa-apanya biasa. saya. Pak Yo dulu kan kita kenal gerakan Olimpiade Fisika ya. Pak Yo bikin topi, mengantar anak-anak Indonesia ke level-level internasional Pak Yo ya. Ya. Kemudian Pak Yo juga sekarang masuk ke matematik. Iya. Ya, dari demikian banyak lomba-lomba yang Pak Yo bikin, Iya. program-program yang Pak Yo bikin, Pak Yo paling suka yang mana ya? Yang memberikan inspirasi sebenarnya yang dari awal itu tentu Olimpiade Fisika. Kenapa? Karena Olimpiade Fisika itu kalau kita lihat, saya untuk mendapatkan medali emas pertama aja kita berjuang 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun Wow. baru bisa dapat emas. Kemudian untuk jadi absolute winner, menjadi juara dunia itu butuh 7 tahun lagi. Wow. Jadi 14 tahun hanya untuk jadikan Indonesia Absolute winner. Absolute winner. Itu yang anak Bali itu ya? Yang emas pertama anak Bali, tapi absolute winner itu ada namanya Jonathan Mailoa, yang sekarang Jonathan itu dia lulus S3-nya di MIT, S1, S2, S3 MIT. MIT? Iya, dapat beasiswa. Nah itu jadi anak-anak kita ini memang selama sudah dilatih ini mereka jadi hebat-hebat sekali gitu loh. Mereka dapat beasiswa di berbagai top university. Ya. Kan banyak yang Pak Yo hasilkan ya, ilmuwan-ilmuwan itu. Sekarang mereka kemana aja bekerjanya Pak Yo ya? Nah ini menarik sekali. Jadi sekarang ini dari sekian banyak anak-anak yang kita latih gitu ya, yang ikut Olimpiade, yang terutama yang dapat medali emas itu, ini ada beberapa yang sekarang jadi top scientist. Contoh misalnya Oki Gunawan ya. Oki Gunawan itu sekarang jadi top scientist di IBM headquarter New York. Nah, dia sendiri sekarang lagi mengembangkan banyak hal untuk membantu Indonesia, seperti dengan penemuan-penemuan dia, itu dia membantu untuk membuat misal prediksi untuk tsunami, prediksi ini. Jadi teorinya dia sendiri gitu. Dan itu sangat terkenal. Ini lulusan MIT ya? Kalau dia lulusan Princeton. Oh, Princeton. Princeton. Dan dia memang sekarang ini penemuan dia itu sangat diapresiasi orang banyak gitu ya. Apalagi ada muncul di majalah Nature gitu. Bahwa dia dia memecahkan rahasia fisika yang udah 140 tahun nggak ketemu, lalu dia memecahkan masalah itu. Jadi ini luar biasa sekali penemuan, membuat dia menjadi salah satu ilmuwan yang terpandang di dunia lah. Nah kemudian juga ada banyak yang lain-lainnya juga yang jadi top scientist gitu. Ada yang di Google, ada yang di Facebook gitu, ada yang di Harvard. Nah itu jadi top scientist di sana. Nah itu anak-anak Olimpiade Fisika yang Pak Yo bimbing ya? Iya, yang dapat medali emas. Jadi sesungguhnya anak-anak Indonesia itu hebat-hebat. Jadi dia tuh sebenarnya begitu dikasih kesempatan, mereka itu bisa terbang gitu loh. Nah cuman masalahnya saat ini kan jarang orang ngasih kesempatan gitu loh. Nah itu yang kita perjuangkan. Itu yang Pak Yo dobrak terus ya? Iya, jadi akhirnya mereka ini sekarang sudah menjadi orang-orang yang luar biasa gitu. Nah, adakah sebagian mereka yang pulang untuk mengabdi di Indonesia Pak Yo? Ada banyak yang pulang juga. Nah, memang kita arahkan kalau yang mau jadi top banget lebih baik di sana dulu. Karena di sana komunitasnya udah bagus gitu. Environment-nya udah terbentuk ya Pak ya? Iya, environment-nya udah bagus gitu ya. Biar mereka mengabdi, tapi seperti Oki Gunawan, dia walaupun di sana tapi dia ngebantu Indonesia gitu. Banyak sekali penemuan-penemuannya lagi kita coba kembangkan di Indonesia di sini. Karena Indonesia saya tahu kan ada persoalan brain drain ya. Jadi banyak anak-anak hebat kita justru keluar karena merasa mungkin kurang dihargai atau tempatnya tidak cukup untuk buat mereka berkembang ya Pak ya. Iya, cuman orang Indonesia ini unik gitu. Kayak alumni TOFI ini unik. Mereka itu walaupun di sana hatinya di sini. Seperti misalnya Rudy Raymond itu dari Jepang. Kemarin datang ke sini. Dia ahli dalam ini quantum computing. Nah dia mau kesini gitu, mau bantuin gitu. Jadi walaupun mungkin dia di luar, tapi dia mau bantu di sini, kolaborasi sama orang-orang kita di sini untuk dilatih gitu menjadi hebat gitu. Nah itu jadi orang Indonesia sebenarnya yang ada di luar negeri itu punya hati, pengen balik gitu. Itu yang paling penting Itu yang terjadi selama ini. Saya lihat orang-orang kita sebenarnya kan mau balik. Orang Indonesia itu rata-rata kalau di luar negeri mau balik. Gitu. Mau balik ya.
Dan apa ini saya pikir mereka juga harus mencontoh gurunya ya yang pulang. Jadi walaupun fisik nggak pulang tapi yang penting apa hatinya, pengabdian ya tetap untuk kemajuan Indonesia Pak Yo ya. Iya. Ya, dan juga ada beberapa profesor di sana sekarang narikin orang-orang Indonesia untuk jadi murid di sana. Misalnya contoh Profesor Rizal Haryadi, dia terkenal sekali dia banyak dapat award ya. Nah dia sendiri narikin orang-orang kita dan orang Indonesia untuk ambil program dokter di bawah dia gitu. Di universitas? Di Universitas Arizona. Arizona State University. Arizona State ISU ya, oke. Nah, dia kerjanya dia satu artinya berdekatan ruangannya dengan peraih Nobel dan dia emang kerjasama dengan peraih Nobel juga gitu. Dulu Pak Yo kalau nggak salah bikin program One Step to Nobel Prize. Apa kabar itu programnya? Nah, First Step to Nobel Prize itu sebenarnya adalah program yang di-create sama oleh profesor dari Polandia. Jadi kita sama-sama mendorong anak-anak itu untuk melakukan penelitian yang levelnya itu tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi anak-anak Indonesia juga termasuk yang kita dorong ke sana. Nah, itu penghargaan ini masih berlangsung terus walaupun si profesornya yang mendirikan ini saat ini sudah meninggal, tapi program ini masih jalan. Dan Pak Yo akan tetap menjadi obsesi ya agar suatu saat ada orang Indonesia mendapatkan Nobel Prize. Iya, itu tetap jadi pemikiran saya bahwa suatu saat ada orang Indonesia jadi peraih Nobel. Kemarin ini ada cerita sedikit ini waktu saya ke IBM New York headquarter ini. Mereka ilmuwan di sana cerita sama saya, dia bilang, "You tahu nggak Oki Gunawan nih? Ini dia akan jadi peraih Nobel. Kita akan usulin. One day. Enggak, sekarang ini penemuannya sendiri menurut orang IBM itu sudah layak untuk dapat Nobel. Dalam bidang fisika? Dalam bidang fisika. Makanya ini lagi didorong sama... Dan ini murid Pak Yo? Iya, peraih perunggu pertama Olimpiade Fisika. Jadi waktu Oki Gunawan. Iya, Oki Gunawan. Nah, itu bisa di-search di internet sih. Pak Yo, ngomong-ngomong kenapa saya sih yang dipilih demikian banyak interviewer gitu untuk menggali Pak Yo? Mas agak Helmi geer juga gua. Mas Helmi ini luar biasa gitu loh. Kita kenal udah lama dan saya kagum dengan apa yang Mas Helmi lakukan untuk pendidikan. Dari dulu tuh Mas Helmi selalu concern dengan pendidikan, itu yang saya ikuti. Jadi banyak program-program Mas Helmi itu menarik gitu loh. Selalu kita setiap ngomong selalu bicara pendidikan. Jadi makanya saya pikir orang yang paling tepat ini Mas Helmi. Terima kasih Pak Yo. Satu kehormatan. Walaupun kami lama tidak bertemu tapi terus berkontak-kontak terutama tentang gasing Pak Yo ya. Dan kalau nggak salah berapa bulan yang lalu Pak Yo ini nelpon Mas Helmi, kita bahas ini gitu. Dan beliau saya undang ke studio saya dan keren banget. Kita dulu cuman ngomong tuh menarik banget. Kenapa ada terjadi cinlok gitu? Gila, profesor fisika ngomong tentang cinta lokasi gitu. Itu masalah frekuensi Pak Yo. Masalah frekuensi. Pak Yo, sekarang ada terus ini apa untuk melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang dilakukan Pak Yo? Betul. Jadi sekarang ini kita lebih coba jangkau lebih banyak. Karena kan kalau di Olimpiade Fisika itu hanya beberapa orang gitu ya. Jadi paling setiap tahun kita berangkatkan 5 orang gitu ya. Jadi walaupun jumlahnya sekarang udah 100-an lebih, tapi kan angkanya kecil sekali gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan Cina gitu kan. Cina itu kan ratusan ribu orang kan. Nah saya lagi pikir gimana nih caranya grooming ini gitu kan. Nah akhirnya ini kesempatan datang. Jadi kesempatan datang, kebetulan saya ada satu metode waktu tahun 2018-2019 itu. Ya mungkin waktu sebelum pandemi lah 2020 itu Pak Menko Marves, kebetulan kan saya kerja sama beliau Pak Luhut, beliau bilang, "Prof, kau punya metode, kenapa kau umpetin aja?" Gitu. Pak Yo dipanggil? Iya, terus saya bilang. Dan beliau juga concern pendidikan ya? Concern, lalu beliau minta supaya ini dicoba di Toba. Di sekolahnya beliau? Di daerah Toba, di beberapa kabupaten di situ. Kan beliau punya sekolah di sana ya? Ya, ada. Nah, pelatihannya di sekolah beliau, tapi ambil dari beberapa kabupaten di sekitar Toba itu. Nah, waktu itu pelatihan Desember, ingat saya. Nah, akhirnya kita sampai lewat tahun baru, itu Natal, lewatin juga itu selama 2 minggu lebih di situ. Nah, kemudian ternyata hasilnya bagus sekali. Bagus sekali. Lalu akhirnya kita coba terapkan di beberapa kabupaten lagi, bagus. Akhirnya Pak Jokowi datang lihat juga dan sangat bagus. Akhirnya
Pak Jokowi minta supaya ini juga bisa diterapkan di banyak di kabupaten-kabupaten. Nah, kemudian setelah itu kita didukung juga sama Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk mengembangkan ini di kabupaten-kabupaten gitu loh. Jadi dan memang sekarang ini luar biasa sekali. Sekarang dari dalam 2 tahun ini aja sudah 69 kabupaten. Wow. Dan 69 kabupaten ini sekarang gerakannya luar biasa. Seperti misalnya di menular ya? Iya, menyebar lah ya? Menyebar. Jadi uniknya gini, metode ini kan begitu gampang, asik dan menyenangkan. Jadi karena gampang sekali, maka orang itu ngajar gampang. Dan replikasinya juga gampang gitu. Nah, karena seperti misalnya di daerah Humbang Hasudutan. Ini yang punya Pak Hulut itu ya? Bukan, Humbang Hasudutan itu kabupaten di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Pinggir Danau Toba. Pinggir Danau Toba. Nah, itu 40.000 siswa sudah selesai. Anak-anak sudah belajar full, udah pakai gasing. Ada gandrung semua. matematik semua ya? Wah, luar biasa. Kalau ke sana, menurut bupatinya, mereka itu sudah sangat happy sekali belajar. Jadi, karena ini metode gasing ini kan bukan cuma buat matematik, ini metode. Jadi buat mata pelajaran apa juga bisa. Matematik ya? Iya. Kalau saya lihat ini ada karakter, ada compassion, itu. ada persaudaraan. Iya. Jadi nggak hanya pelajarannya ya? Nggak hanya pelajaran. Jadi dia ngebentuk gitu loh. Ngebentuk karakter. Ngebentuk karakter orang. Sehingga anak itu belajar dengan sangat senang. Nah itu. Dan juga di Bitung. Bitung sudah 35.000 siswa sudah selesai. Papua yang saya kagum. Nah, Papua lagi gencar sekali. Orang anggap sangat tertinggal pendidikan ya. Nah, ini unik di Papua ini. Sampai kita ke Puncak Jaya. Yang Puncak Jaya itu kan daerah yang orang bilang ke sana susah kendaraannya gitu. Hanya susah dijangkau. Iya, susah dijangkau. Tapi tim kita datang ke sana dan hasilnya luar biasa. Itu anak. Ya tadi kita lihat di videonya ya. Nah, itu saya semua, mau nangis loh tadi. Wow, gila tuh. Sampai pelosok-pelosok. Itu anak-anak itu yang tadinya nggak bisa ngitung. Itu semua bisa ngitung. Jadi sekarang ini kayak terjadi kegerakan gitu. Jadi kalau tadi ya Bitung sudah, Humbang Hasudutan sudah, kemudian juga Tapanuli Selatan sudah selesai semua. Kupang juga Ambon. Dairi udah ya, Ambon udah ya. Ya, Dairi Puncak Jaya. Iya, Puncak Jaya. Nah, ini lagi-lagi. Dan bukan cuman pelatihan satu kali habis stop, enggak. Guru-gurunya ini ngelatih terus. Misal kayak di Samosir ya. Kita latih guru Samosir. Gurunya itu sendiri yang bilang, Prof, kami waktu hari terakhir mereka rapat sampai jam 11 malam. Hanya untuk membuat rancangan bagaimana mereka ini bisa ngembangin gasing, menularkan. Ini kayak TOT gitu ya? Iya. Jadi ini inisiatif dari guru-guru. Uniknya gitu loh. Jadi kita hanya ngelatih satu kali, setelah itu gurunya nyebar sendiri. Oke, Prof. Sebelum saya tanya gimana Profesor bisa menyulap guru menjadi demikian bergairah, semua saya tuh kan sekarang banyak bersentuhan dengan para guru ya. Ada yang stres karena muridnya udah nggak mau dengerin mereka, metode mereka kuno, bahasanya nggak nyambung, Prof. Karena anak sekarang kan bahasanya anak jaksel tuh. Sementara mereka pakai bahasa yang kuno. Tapi saya lihat tadi, wow, mereka fun banget, senang, berterima kasih Bapak ke Pak Yo karena mereka mendapatkan satu kesenangan lah ya. Apa yang Pak Yo lakukan? Jadi yang kita lakukan adalah membuat suasana yang menyenangkan. Itu penting. Iya. Fun learning. Nah, membahagiakan. Jadi istilahnya anak itu bahagia belajar. Yes. Nah, ketika suasana menyenangkan itu terjadi, maka anak itu asik belajar. Iya. Dan dia nggak mau disuruh pulang. Nggak mau disuruh pulang. Nggak mau. Jadi ada beberapa. Ini kemarin saya baru pulang dari Kendari. Dari Kendari sendiri mereka cerita ada anak sakit. Tapi disuruh pulang nggak mau. Saya mau ikut pelatihan katanya. Wow. Ya. Padahal biasanya matematika itu momok ya kan? Dan belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Masya Allah. Jam 5 sore aja mereka masih belum pada mau pulang. Bener. Sampai bel udah dibunyiin mereka masih mau tetap stay. Gila. Kenapa? Addicted. Karena mereka fun ya. Fun. Jadi suasana menyenangkan itu membuat anak asik. Apalagi belajarnya gampang. Nah, sehingga kayak hitung kali-kalian, penjumlahan, kuadrat kali tadi. Kuadrat itu begitu gampang caranya, sehingga membuat anak semakin semangat gitu loh. Ya. Nah, iya. Dan kita sebagai guru, saya juga guru ya. Prof juga guru, Pak Yo juga guru. Kita tuh kalau yang kita ajar tuh happy, kita happy banget ya. Iya. It's not about money. Betul. Makanya kita dulu nih, jadi dari kita dulu yang semangatnya muncul itu. Begitu kita semangat muncul, kita tularkan ke si anak bahagia, ngajarnya enak.
Pak Yo mulai dari mana? Dari gurunya dulu dong yang harus fun ya. Dari guru. Jadi makanya kita bentuk gurunya dulu. Kita latih gurunya. Ya. Dan kita kasih contoh-contoh gitu ya. Oke. Nah, misalnya ini Coba, ada ayo. gambar ya, coba ya. Misalnya Saya kembali mau ngajar lagi. nah, ini Apa sih? nah ini lihat. Ini gambar ini ya. Membuat kepala dinas di Lani Jaya itu waktu di Papua. Ya? Ini kan pelatihan di Lani Jaya. Ya. Dia datang ke kelas, suasana lagi begini, nangis dia. Dia bilang, ini yang mahal. Ini yang mahal. Mahal maksudnya ini langka gitu. Itu baju putih dia nangis ya? Bukan. Itu guru-guru tuh. Ya. Guru yang lagi ngajar. Oke. Nah, jadi dia bilang ini yang langka, dia bilang. Ya, ya. Pak Mas Helmi bisa lihat nggak kenapa dia nangis? Ya, kenapa kepala dinas yang datang melihat ini dia langsung nangis? Mungkin terlalu bahagia ya, sangat bahagia ya. Lihat ini, kalau kita lihat itu guru yang lihat, yang diajar duduk, Ya. yang ngajar jongkok di bawahnya, seperti berlutut begitu loh. Ya, ya. Ini yang bikin nangis. Yang bawa kiri bawah ya? Ya, Oke. ini yang kiri bawah, yang sebelah kanan juga lihat. Itu ngajarnya seperti itu. Itu yang membuat terharu kepala dinas itu sampai dia ini yang benar. Ini guru ini ngajar harus gini. Segitu seriusnya ya? Ngasih dengan sepenuh hati. Oke. Sepenuh hati dan dia memberikan dirinya. Itu yang selama ini hilang. Makanya kita kembalikan ini. Nah, ini sekarang guru-guru kalau lihat di beberapa video-video terakhir nih, guru ngajarin anak itu sambil berlutut. Nih sebelah yang atas itu guru dari Tasikmalaya. Dia ngajar anaknya. Anak yang diajar itu dia nggak bisa ngitung sama sekali. Jadi waktu pretest penjumlah 0. Ya. Ketika 7 hari kemudian post testnya dapat 100, nih gurunya lompat-lompat. Kenapa? Karena dia mengajar dengan hati gitu. Ya. Nah itulah yang sekarang ini compassion ini yang hilang. Ya. Nah sekarang kita coba kembalikan. Nah dengan gasing ini memberikan contoh. Dan ini terjadi di Kayak apa sih mana-mana. dok, Prof, yang profesor lakukan untuk membuat, misalnya tadi katanya apa yang kuadrat itu sampai 100, kayak apa sih metodenya? Kalau kuadrat itu kan sebenarnya kita ajar pertama tentu polanya dulu ya. Ya, ya. Jadi kan Ada patternnya? Ada patternnya simpel sekali ya. Misalnya contoh ya Mas Helmi ini ya. Misal kalau 51 kuadrat gitu ya. Nah, 2601 nih ya. Nanti lihat patternnya ya. Misal 52 kuadrat gitu kan ya. 2704 gitu. Nah, patternnya bisa kelihatan. 51, 1 kan, 1 itu 26. 2601 kan. Satu itu 26. Nah, 51 kan. 51. Nah, kalau 51 itu jatuhnya ke 2601. 2601. Nah, kalau 52 2704. Nah, ingat, jadi cuman kita dari pattern ini kita bisa ngelihat anak-anak itu suruh lihat pola dan dia mengenali pola. Jadi polanya adalah kalau 51 berarti 25 tambah 1 26. 2600 kan. Belakangnya 1 ini pasti 1 kuadrat. Pas 1 kuadrat ya 1. 1 kuadrat 1. Jadi 2601. Ya. Nah, kalau 52 itu 2 ditambah 25, 27 kan? 2700. 25, Terus belakangnya 2 kuadrat. 4. Nah, jadi 2704. Nah, pola yang berikutnya adalah kalau 53 tentu 3 tambah 25 kan? 28. 28. 2800. 9. Nah, udah. Nah, jadi anak belajar pola. Nah, jadi mereka cuma ngapalin polanya ya? Gini, bukan ngapalin. Jadi kita itu ngelatih ini kecerdasan naturalis. Nggak boleh ngapalin. Iya, dia ngelihat pola. Dia Lihat mesti bisa lihat pola. Jadi kecerdasan naturalistik itu adalah mengenali pola. Jadi si anak itu dia ajarkan lihat pola. Jadi ketika misalnya nih polanya gini, suruh mereka lihat dulu polanya gimana. Jadi kita yang tanya mereka gitu loh. Nah, coba polanya gimana? Mereka sendiri yang menemukan pola. Coba kalau 54 itu artinya 25 ditambah 4 29. Iya, 29. Kemudian 4 kuadrat 16. Iya. 29 16. Iya. Wah, udah bisa gue.
Gampang kan? Aduh gila. Gampang. Jadi lihat pola aja gitu loh. Fun ya, pakai kuis, pakai game, pakai nyanyi ya. Pakai pola, pakai ini. Waduh, kan dengan pola ini ternyata anak kita cerdas. Nah, contoh gini ya. Waktu itu ada satu profesor. Profesor dari Tsinghua University nih. Orang Indonesia, tapi dia profesor sana. Dia waktu itu datang ke ITDL dan saya bawa anak-anak yang udah dilatih latih gasing ya. Kemudian dia suruh anak itu ngenalin pola. Nah, jadi dia kasih soal yang sulit, dia bilang, "Nih di Cina cuma sedikit orang nih yang tahu bisa." Tsinghua itu yang di China ya? China, itu universitas top kan. Nah, dia profesor top juga. Nah, dia bilang, "Di Cina ini nggak banyak orang bisa ngerjain soal ini nih." Dia bilang. Nah, ketika anak kita tanya, begitu dikasih soal, dia langsung jawab gitu. Kaget si profesor kaget. Bilang, dia bilang, anak kecil. Ya, gimana you bisa mikir gitu? Dia bilang. Terus dia bilang itu keluar sendiri kata anak itu, karena udah terbiasa lihat pola. Nah, jadi pola apapun dia kasih soal lagi berapa soal dan bisa unik gitu loh. Jadi Mas Herwi, makanya itu kecerdasan naturalistik penting banget. Kecerdasan naturalistik. Dan itu sangat penting. Itu salah satu dari 8 kecerdasan dari itu. Yang dikenalkan multiple intelligence itu kan ada 8 kecerdasan. Salah satu kecerdasan naturalistik itu. Nah, kita ini semua waktu selama 2 minggu itu kita latih semua 8 kecerdasan. Jadi kecerdasan visual seperti tadi mencongak ya. Mencongak yang itu visual ya. Visualisasi. Visualnya gini, misal contoh ya. Kalau tadi misal Mas Herwi, misal kita mau ngitung 29 tambah 8 gitu ya. Nah, yang kita bayangkan ada 29 tambah 8, kalau kita hitungnya gimana? Nah, kan berarti 29 kita membayangkan ditambah 1 jadi 30, kemudian 30 di sini berarti 30 8-nya kan jadi tinggal 7 gitu kan. Jadi dia membayangkan proses ini. Proses ini dia jadi yang kalau tambah-tambahan ya. Nah, tambah kali kurang. Nah, itu banyak sekali kecerdasan visualnya meningkat. Terus kecerdasan musik. Kita tuh kan ya pakai nyanyian, pakai apa. Nah, pakai nyanyian ini kita gabungkan kecerdasan musik dengan kecerdasan kinestetik. Jadi misal gini, misal lagu ya, fa fa mi fa sol gitu kan, kita bilang fa fa mi fa sol gitu kan. Kan ini gerakan kinetik dan musik kan. Nah, itu membuat anak jadi cerdas. Makanya 8 kecerdasan ini dipelajarin di selama 2 minggu itu. Anak itu berubah kecerdasannya berubah. Nah, ini kita lagi mau melakukan penelitian ya dengan Profesor Tsinghua itu. Sedang mau melakukan penelitian selama 2 minggu itu apa yang terjadi di otak. Jadi kita mau menganalisa. Di research. Iya, lagi mau riset nih. Kenapa kok anak itu tiba-tiba jadi pinter? Mungkin karena fear-nya hilang kali ya. Nah, jadi ketakutannya hilang, lebih percaya diri. Iya, gitu. percaya diri. Dulu kan kalau ditakutin udah gimana gitu. Betul, itu yang utama juga. Nah, ini makanya mau diteliti kenapa sih gitu? Apa yang terjadi di sel-sel otaknya? Apa yang terjadi di sistemnya? Nah, itu yang lagi mau diteliti. Nah, yang menarik juga, misal gini ya, kan kemarin ada satu bupati dari Tulang Bawang Barat bilang 2 tambah 1 berapa? Anak yang direkam nih, dia bilang 4. 2 tambah 1 4 loh. Nah, begitu udah pelatihan 7 hari, dia penjumlah berapa aja bisa. Yang ngetes sampai berapa digit? Mau sampai 10 digit, 20 digit, nggak ada masalah. Udah gila. Udah bisa. 5 hari doang, maksimum 7 hari. Itu bisa. Dan itu kepala dinasnya kepala dinas sendiri yang ngecek. Nah, jadi sebenarnya ngitung tuh nggak susah gitu loh. Jadi anak-anak ini belajar numerasi nggak susah. Padahal ya kita tahu numerasi ini kan jadi masalah besar di seluruh dunia. Dan ini ibunya ilmu pengetahuan yang ngitung itu ya? Itu basic. Itu basic ya. Jadi kalau misalnya orang sendiri nggak bisa ngitung, gimana mau belajar matematik, belajar kimia, belajar fisika, belajar ekonomi, nggak mungkin. Jadi basicnya ini berhitung. Nah, kalau berhitungnya udah jago, maupun apapun udah bisa gitu. Ya. Jadi makanya kita bagaimana dalam 2 minggu ini ngubah. Banyak orang nggak percaya. Nggak mungkin lah 2 minggu. Saya bilang gampang lah, ikut aja pelatihan. Dan Pak Yo memilih yang kabupaten atau provinsi yang kita kenal memang tingkat pendidikannya kadang-kadang agak dianggap, kalau Jawa lah selesai lah ya. Tapi kalau kita bicara Papua, Sulawesi. Dan uniknya gini, uniknya
guru-guru dari daerah-daerah itu sekarang ngajar di ke tempat-tempat lain ya? Iya, tempat-tempat lain. Saya dengar ada yang dari Toba, Pak Yo kirim ke Papua. Iya. Itu maksudnya apa Pak Yo? Nah, jadi gini, kita nih mau mencoba menyatukan dan juga keadilan sosial gitu, pendidikan. Okay. Jadi misalnya contoh, guru dari Manokwari Selatan, itu kan Papua, ngajar di Sumedang. Kan orang jadi ada nilai-nilai kebangsaannya juga ya? Selama ini kan orang berpikir ya. dari Jawa yang keluar ke Indonesia Timur kan, sekarang enggak. Dibalik. Jadi Indonesia Timur yang ke Jawa, yang di Salatiga nih, pelatihnya dari Mentawai. Mentawai? Coba, orang kan pikir Mentawai itu mungkin selama ini nggak terlalu dikenal kan, tapi dia akan ngajar di Salatiga. Tapi tadi ya lihat guru-guru testimoni mereka yang ada yang dari Bengkulu, Pak Yu kirim kemana gitu ya? Bengkulu kemarin kita kirim ke Buleleng, Bali. Jadi ini udah disebar kemana-mana gitu. Dan itu Pak, mereka itu ketika kumpul waduh, itu persatuan kelihatan banget. Ya, tadi perpisahan pakai nangis-nangis ya. Karena mereka bonding ya. Jadi mereka itu ya, karena si gurunya mengajar dengan hati, maka yang terjadi adalah mereka itu begitu mau berpisah itu nggak bisa misah, nangis. Dan uniknya setelah selesai pelatihan, mereka itu masih komunikasi, masih WA, masih apa, sampai sekarang masih. Ini di sini ada anak saya dulu pernah sempat ngelatih, dia sendiri dia bilang masih kontak-kontak gitu sama anak-anak. Bondingnya kuat. Pada 2 minggu loh. Nah, coba bayangkan. Jadi dalam 2 minggu itu kuat sekali intinya. Luar biasa Pak Yo, ini baru berapa tadi? 60 kabupaten ya? 69 kabupaten. Kita kan punya 500 sekian kabupaten kota Pak Yo. Ya, nah kita targetkan dengan jumlah trainer yang sekarang udah mencapai hampir 500. Kita 500 bukan 5.000 ya? Enggak, jumlah trainer yang siap mengajar. Siap mengajar. Yang udah dilatih 5.000, tapi kita ambil yang untuk ke daerah-daerah itu yang 500 itu. Yang 500 ini. Nah, ini kita harapkan Juni tahun depan selesai. 500 kabupaten. Oke. Dan terus untuk rekrutmen gurunya gimana Pak Yo? Ada program khusus kah? Enggak. Guru ini simpel sekali. Jadi satu kabupaten yang udah kita latih, mereka yang sangat baik gitu ya, yang semangatnya bagus, kita ambil untuk nanti daerah lain. Begitu. Jadi nggak ada yang kita rekrut secara khusus. Nah, si guru yang udah dilatih ini, dia ketika kita bawa misalnya katakan dari Bengkulu Tengah tadi, Pahan misalnya bawa ke Buleleng, dia belajar di situ. Jadi kita juga bisa coaching. Coach dia, terus juga teman-temannya bisa saling ngajar. Terjadi gitu. interaksi lah ya. Interaksi. Sehingga ketika nanti dia kembali ke Bengkulu, dia udah jadi guru yang beda. Jadi itulah pembentukan. Pembentukan itu karakter juga ya di antara guru ya. Nah itu pembentukan. Dan guru-guru ini berubah karakternya. Misalnya contoh ya dari Bitung ya, ada satu guru yang disebutnya Ibu Monster. Ibu Monster. Saking galaknya. Dan yang tadi yang ngaku sendiri ya. Yang kata muridnya takut semua sama dia. Nah, kalau itu dari Tapanuli, itu Bu Rumata, dia guru olimpiade. Katanya kalau dia ke kelas, semua takutan. Nah, terus udah gitu dia cerita sama saya begitu habis dua minggu pelatihan. Terus dia balik ke kelasnya. Dia ke kelasnya, lalu sekarang muridnya yang bingung. Kenapa? Dia bilang, Ibu 2 minggu dari mana? Dari mana aja kok berubah ya? Kayak disulap gitu Pak ya? Senyum. Jadi tadinya nggak pernah senyum. Mas Helmi, kalau kita nih ya selama 2 minggu tersenyum terus, ketawa terus, ini otot-ototnya ketarik nih. Betul. Dan jadi dia ketika kembali tuh, mereka nih guru-guru cerita, itu maunya tuh senyum terus gitu. Ini nih guru-guru ini. Dan ini ya banyak cerita-cerita guru yang tadinya galak luar biasa berubah semua berubah. Jadi apa kayak menjadi sekarang tuh guru misalnya ada satu cerita juga dari satu guru ini, dia bilang ketika sebelumnya dia belajar kasih itu galaknya luar biasa, terus begitu balik ya sekarang ketika dia baru mau masuk ke halaman sekolah, muridnya udah nyamperin dia, ibu guru coba. Sampai begitu. Ini bukan masalah gaji lagi Pak Yo. Bukan. Karena sekarang saya merasakan denyut Pak Yo di kelas-kelas yang saya buat yang guruku keren. Banyak sekali guru ya yang stres karena nggak didengerin muridnya. Ya kan nomor 2
Kan masih banyak yang honorer nih Pak Yo, Iya. walaupun sekarang lagi diperjuangkan. Pak Yo kan dengar ada gaji cuma dibayar 150.000 sebulan, Iya. ya kan dibayarin 3 bulan sekali. Bagaimana dia mau bisa mengupgrade dirinya kan Pak Yo. Iya. Semoga ini menjadi solusi ya. Nah ini, jadi kita dulu berubah, Ya. ya. Ketika kita berubah, nanti otomatis yang lain juga akan ngikutin. Iyalah, Kayak percaya, Pemda akan lebih memperhatikan, Percaya. karena hasilnya kelihatan. Kayak sekarang nih, coba aja bayangkan di MAPI kemarin sampai pengimbasan tuh ke pelosok-pelosok banget. Jadi di berbagai daerah ini sekarang lagi pengimbasan besar-besaran. Nah itu yang saat ini saya bilang ini akan terjadi kebangkitan besar. Di Indonesia ini begitu misal katakan udah 500 kabupaten selesai nih, Indonesia berubah luar biasa nih. Kapan target Pak Yo untuk seluruh kabupaten kota? Juni tahun depan. Juni tahun depan? Ya. Lu 500 sekian loh? Iya, kita lagi kejar nih sekarang. Wow. Pak Yo, saya lupa nanya tadi, itu guru-guru trainer dibayar nggak ya? Digaji nggak? Mereka dibayar. Tapi mereka nggak mikirin itu. Mereka Akhirnya tuh, ya? mereka yang sekarang mereka mikir. Kalau tanya mereka dapat kepuasan kali. Kepuasan. Dan itu lebih dari segalanya. Ketika mereka terakhir berpelukan itu yang nilainya tinggi sekali. Dan anak-anak peluk dia nangis. Itu yang benar-benar bahagia. Nah itu jadi jiwa seorang guru tuh digugah di situ. Jadi kita tuh menciptakan bagaimana tadinya orang yang nggak mau jadi guru juga sekarang jadi pengen jadi guru karena sentuhan-sentuhan itu gitu loh. Nah jadi bukan masalah uang gitu loh, bukan masalah gaji. Semoga uangnya ngikutin. Tapi uangnya pasti ngikut. Saya yakin. Yakin. Kalau kita berbuat baik pasti Tuhan akan membantu lah. Sekarang gini, Pemda lagi berusaha untuk semua, pendidikan naik. Misalnya, sekarang tiba-tiba gurunya bagus, masa nggak diperhatiin? Betul nggak? Yakin saya pasti diperhatiin. Betul nggak? Sekarang kalau gurunya malas-malasan, Pemda juga ya dong. Luar biasa Pak Yo. Iya kan? Pak Yo punya pengalaman menarik nggak Pak yang Pak Yo tidak lupakan atau Pak Yo terharu sampai nangis melihat guru-guru sama murid-murid yang belajar gasen? Nah, saya lihat ada beberapa ada beberapa anak ya, ada anak yang sangat sulit sekali tadinya. Jadi sangat sulit belajar. Misal contoh yang kemarin dari madrasah, pelatihan di madrasah di Jakarta ya. Nah, di madrasah itu ada anak dia mecahin termos temennya. Oh yang itu ya? Yang dibujuk oleh gurunya. Pak Yo kirim video ke saya. Itu menyentuh sekali. Wah saya nangis loh nonton itu. Iya menyentuh. Yang gendut itu ya? Iya. Itu gurunya sampai dekap dia. Coba bayangkan. Itu guru mesti seperti itu. Iya. Itulah, harus begitu. Itulah seorang guru gitu. Nggak hanya cuma ngajarin gitu ya. Tapi dia benar-benar memeluk. Ini coba bayangkan. Anak kalau di perlakuan seperti itu, Mas Helmi kebayang nggak? Nggak akan lupa, betul nggak? Iya. Dan dia mau belajar sampai malam, sampai sore pun dia nggak ada masalah. Nah itu di berbagai tempat, di Siak ya, di Siak waktu itu saya kan ngasih di hadapan guru-guru ya. Guru-guru itu waktu itu saya cerita tentang mengajar dengan hati ya. Guru-guru pada nangis. Terus kemudian saya tanya kenapa nangis itu. Nah mereka cerita. Mereka melihat ini yang hilang, mengajar dengan hati ini. Itu mereka merasa tertegur, nangis. Nah, jadi memang selama ini nggak ada yang ngasih tahu nih mereka. Ini loh yang udah hilang selama ini gitu. Nah, ini harus kembali gitu loh. Nah, itu yang membuat. Nah, kalau ini terjadi terjadi pada ratusan ribu guru Indonesia, Indonesia akan berubah hebat. Karena guru-guru akan mengajar dengan sepenuh hati. Gitu. Ya, ini dengerin ya guru-guru yang masuk kelas saya juga gitu. Saya simpatikan Pak Yo. Kadang-kadang guru itu mengajar itu menjadi profesi alternatif ya. Karena tidak ada kerjaan lain gitu. Udah gitu gajinya kecil, disambil-sambil ya. Padahal saya bilang ibu itu, bapak guru itu mulia. Karena apa ya, mulia lah membentuk orang ya. Jadi menurut saya sih pahalanya besar sekali mestinya ya. Luar biasa. Apalagi kalau mengajarnya benar. Mengajarnya menyenangkan. Dan banyak murid-murid yang terinspirasi. Saya selalu ngomong, saya begini karena guru loh. Saya dulu menjadi raja kuis karena dulu guru sejarah saya keren banget tuh. Wah,
fun banget kalau dia cerita sejarah. Semangat ya. Semangat sangat. Semangat. Pak Yo, ini kan kita mau 2045 ya, Ya. Indonesia emas, di Ya. mana Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi keempat. Ya. Tapi saya selalu ngomong di seminar saya, persoalan kita menurut saya itu adalah SDM. Ya. Siapkah kita 2045 Indonesia emas dengan SDM? Kalau kita mau nyiapin SDM, pasti ada peran guru, Pak Yo. Ya. Menurut Pak Yo gimana? Ya, itu benar sekali. Jadi untuk 2045 ini kita harus siapkan pertama SDM gurunya dan SDM siswa. Betul. Yang kita mulai dengan yang simpel dulu. Ya. Jadi makanya tahun ini kalau kita bisa kejar ini bulan Juni selesai numerasi. Numerasi kita kan sekarang 85% di bawah standar. 85% dari seluruh siswa Indonesia itu nilai numerasinya di bawah standar, butuh intervensi. Bayangkan. Butuh intervensi. Ya, 85%. Numerasi skillnya ya. Ya, jadi Numerasi mereka skill, ya. nggak bisa ngitung. Kayak tadi 2 tambah 3, 5 tambah 4. Itu susah masih. Nah, sekarang itu kita harus beresin dulu. Oke. Jadi langkah pertama ada beresin ini. Oke. Kalau tahun depan ini kita beresin nih, ya, maka abis itu udah terjadi suatu percepatan yang luar biasa. Udah nggak ada lagi ketakutan akan ngitung, nggak ada ketakutan sama matematik, nggak ada lagi. Yang terjadi adalah nanti percepatan yang luar biasa. Addicted malah ya. Addicted dan pengen belajar. Pengen belajar. Dan selalu pengen lagi gitu. Pak Yo, ya. mestinya kita ngomong 2002 malam. Tapi saya kayaknya udah di kode-kode waktu udah habis. Ya. Pak Yo, hari ini Pak Yo ulang tahun 60, selamat. Ya. Semoga Pak Yo minimal bisa sampai ke 2045 lah. Saya juga bareng-bareng kita Sama-sama, ya. Kita kan Mas, seumur ya. ya. Ya namanya harapan Ya. kan bisa aja. Pak Yo, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada guru-guru dan murid di seluruh Indonesia yang menyaksikan kita. Iya, kita harapkan ya Pak untuk para guru ini kan adalah istilahnya ujung tombak nih. Oke. Ujung tombak 2045 ya. Setuju. Nah, jadi para guru ini menyiapkan benar-benar bagaimana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang membahagiakan. Jadi si anak itu akan merasakan kebahagiaan ketika belajar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk membahagiakan itu adalah yang pertama buat pelajaran itu semudah mungkin. Nah, kalau mudah, anak itu enak mau belajar gitu. Ya. Jadi bagaimana kalau pelajarannya kan susah, gimana mau jadi mudah? Nah, ingat omongan quote-nya Einstein. Ya. Kalau kamu belum bisa ngajarin anak kelas 6, anak umur 6 tahun, berarti kamu belum menguasain materi itu. Jadi kita ini itu kata Einstein. Ya. Jadi kalau kita benar-benar menguasai satu materi, kita bisa ngajarin materi itu ke anak usia 6 tahun. Tinggal masalah delivery ya. Nah, jadi artinya di sini kita belajar, kalau saya masih belum bisa ngajar anak itu dengan membuat mudah, berarti ada yang salah di saya. Jadi saya perbaikin lagi. Ya, harus Introspeksi. perbaiki terus sampai benar-benar bisa ngajar. Nah, itu penting sekali. Ketika kita bisa bikin mudah, asik, menyenangkan, semua pembelajaran, itu guru-guru udah menjadi sesuatu yang aset yang luar biasa bagi negara. Nah, karena guru-gurunya akan menjadi benar-benar akan mendobrak selama ini kebuntuan dari masalah pendidikan di Indonesia. Jadi dengan cara seperti itu. Nah, untuk siswa ini 2045 mereka itu 2045 milik mereka loh. Bukan milik kita loh. Kita lagi ya. Kita nggak tahu di mana nanti ya. Syukur-syukur nyampe. Itu milik mereka. Jadi mereka itu yang akan yang akan mimpin 2045 itu. Jadi coba dari sekarang bagaimana mereka itu menyiapkan diri bahwa mereka itu akan jadi membawa Indonesia nih jaya 2045 nih. Nah, jadi pelajarin ya tentu semakin belajar semakin hebat anak itu aja. Yang jelas Pak Yo, quote Einstein itu menampar saya Pak Yo. Saya boleh ngeklaim diri sebagai public speaker yang 2 jam, 3 jam saya didengerin orang. Ya saya dosen bertahun-tahun, tapi kalau suruh ngajar anak 6 tahun nyerah saya. Nggak sabar saya. Pak Yo, banyak trainer-trainer lagi ngikutin kita live. Barangkali Pak Yo punya pesan-pesan untuk trainer-trainer gasing yang luar biasa. Iya, untuk trainer-trainer gasing, ini trainer-trainer yang hebat sekali nih. Tepuk tangan buat trainer-trainer yang hebat sekali. Karena mereka lah sebenarnya yang sedang mengubah Indonesia. Ya. Jadi mereka ini sedang mengubah seluruh Indonesia menjadi Indonesia yang hebat. Jadi karena apa? Karena mereka mengajar dengan hati, dengan kepedulian, dengan mereka sampai ke tempat pelosok-pelosok yang jauh sekali.
Nah, itu luar biasa sekali. Jadi saya sangat appreciate sekali Bapak Ibu AT yang hebat-hebat ini. Saya sangat menghargai dan terharu sekali dengan apa yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Dan teruskan itu supaya sampai seluruh Indonesia ini pandai berhitung. Nah, itu adalah kontribusi yang nyata dari Bapak Ibu sekalian. Itu aja dari saya, terima kasih. Bukan hanya kontribusi, tapi Bapak dan Ibu juga dapat pahala. Ya. Saya doakan semua masuk surga ya Pak Yo ya. Ya. Baik Pak Yo, terima kasih untuk kepercayaan luar biasa. Ya, jadi saya juga menjadi bodoh gara-gara ketemu Pak Yo. Mas Helmi luar biasa. Masih harus banyak belajar. Saya kembalikan kepada MC yang cantik. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Helmi dan juga Profesor Yo. Aduh, ini tadi Mas Helmi bilang kayaknya memang waktunya nggak akan cukup ya kalau saya ngobrol sama Prof Yo ini mesti butuh berhari-hari untuk bisa menggali apa sih sebenarnya yang kepingin disampaikan dari Prof Yo untuk seluruh pengajar Indonesia dan juga seluruh siswa yang ada di Indonesia. Nah, ini sekarang Prof Yo ada satu video yang akan kita saksikan bersama. Ucapan selamat ulang tahun dari pengajar-pengajar yang telah merasakan apa yang sudah diberikan sama Prof Yo. Untuk itu mari kita saksikan bersama video berikut ini. Dari tim Gasing Nabire ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Profesor Yohanes Surya yang ke-60. Selamat ulang tahun yang ke-60. Selamat ulang tahun buat Profesor Yohanes Surya yang ke-60. Selamat ulang tahun Bapak Profesor Yohanes Surya. Semoga sehat selalu dan makin jaya. Untuk Gasing harapannya semoga bisa menggasingkan seluruh Indonesia. Jaya terus Gasing. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Semoga Profesor tetap sehat dan kuat. Harapan saya semoga matematika Gasing ini tetap berlanjut sampai selama-lamanya. I love Profesor. Kiranya sehat selalu. Dan untuk Gasing semoga tetap jaya untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia. Harapan kami kiranya Gasing tetap jaya selalu. Semoga kedepannya semakin sukses. Dan harapan saya di Gasing ini, semoga Gasing meluncing sampai ke dunia. Semoga Gasing bisa disebarkan ke seluruh dunia dan saya bisa ketularan pintar dari Prof. Semoga dengan bertambah usia menjadi 60 tahun, Pak Profesor diberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Dan terus memajukan anak-anak bangsa Indonesia. Pandai berhitung bersama, Gasing Indonesia bisa. Semoga di ulang tahun yang ke-60 ini, Profesor Surya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sehat selalu, panjang umur, semoga Gasing lebih sukses dan jaya selalu. Harapan semoga Prof bersama tim Gasing Academy tetap menjadi saluran berkat bagi semua anak-anak di Indonesia dan siap menuju ke kancah internasional. Kiranya selalu diberkati oleh Tuhan. Mansren Ifnok Au Monda. Happy birthday Prof Yo. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga segala angan-angan dan cita Prof segera tercapai dan semoga Gasing segera mendunia. Selamat ulang tahun Prof. Dari kami dari Kabupaten Nabire, dari guru-guru hebat Nabire. Harapan kami untuk Gasing, Tuhan memberikan hikmat pertama-tama untuk Profesor, sehingga memberikan model-model Gasing terbaru untuk kami mencerdaskan generasi yang baru. Kedepannya kami berharap matematika Gasing ini masih harus tetap ada di Nabire, supaya anak-anak yang sekarang ini dan yang akan datang lagi akan terus belajar matematika dengan baik dan mereka akan mengerti
numerasi lagi dengan baik. Selamat ulang tahun, Profesor Yohanes. Sebagai bentuk cinta, tim dari Profesor nih ya, dari Gasing Academy sudah menyiapkan tumpeng dan juga kue. Untuk itu silakan Profio boleh berada di sana bersama dengan Mas Helmi dan juga ini putri tercinta dari Profio. Kita mau nyanyi bareng-bareng bersama seluruh penonton dari YouTube channelnya Gasing Academy. Kita mau merayakan ulang tahun Profio yang ke-60, begitu banyak cinta yang diberikan oleh Profio kepada seluruh pengajar dan juga seluruh siswa Indonesia. Dan akhirnya Profio juga mendapatkan begitu banyak cinta dari mereka ya. Profio, selamat ulang tahun, mari kita nyanyi bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Pak Yo. Pak Yo. Selamat ulang tahun Pak Yo, silakan boleh dipotong tumpengnya. Potongan pertama ini karena Mas Helmi ada di sini ya sebagai seorang entrepreneur yang juga concern terhadap pendidikan Indonesia. Silakan Prof ya, dikasih kondimen-kondimennya diserahkan untuk potongan pertamanya kepada Mas Helmi. Jangan yang pedas-pedas. Ada request ya, jangan yang pedas-pedas Prof katanya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Prof Yo selalu sehat. Cita-citanya menjadikan Indonesia unggul, Indonesia emas di 2045 ya. Dari sisi pendidikan dan dimulai dari para pengajarnya juga bisa tercapai. Amin. Terima kasih Pak Yo. Tepuk tangan dulu. Dan potongan kedua ini karena anak-anaknya Prof Yo semuanya lagi di luar negeri gitu ya. Ada satu yang hadir di sini nih. Kita kasih juga ini untuk putri tercinta dari Prof Yo. Ada request gak kalau ini anaknya Prof? Ada request nggak? Ada request gak? Yang pedes semua dia. Yang pedes semua. Semua. Apa aja ya? Ya. Baik, tepuk tangan. Boleh dimakan ya? Selamat ulang tahun untuk Prof Yo. Prof, tadi belum seberapa Prof yang akan ucapin selamat ulang tahun buat Prof Yo. Masih ada lagi nih Prof yang ingin memberikan ucapan selamat, mendoakan Prof Yo semoga selalu sehat dan juga bisa terus menularkan apa yang Prof punya kepada seluruh pengajar dan juga siswa-siswi Indonesia ya. Mari kita saksikan untuk tayangan berikut ini, silakan. mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Profesor Yohanes Surya.
selalu mendunia, selalu menjadi berkat untuk banyak orang, selalu mencerdaskan anak bangsa, Gasing untuk generasi emas. Pantang mundur, iya iya iya. Ayo kawan-kawan, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Yohanes Surya. Ayo ucapkan selamat ulang tahun pada Profesor Yohanes Surya. Sehat selalu. Tepuk tangan dulu. Ini kreatif-kreatif ternyata ya. Ini para pengajar juga siswa-siswi dari Prof Yo ini ya. Sarangnya Prof, selamat ulang tahun. Banyak berkat buat Profesor pastinya ya. Nah nggak cuma ucapan selamat aja nih Bapak Ibu sekalian. Tapi juga ada hadiah yang sudah disiapkan dari para trainer dan juga para siswi yang sudah merasakan manfaat dari metode gasing ciptaan dari Profesor Yo. Untuk itu seperti apa hadiahnya? Ini dia hadiahnya untuk Prof Yo. Ya, ini adalah e-book yang sudah disiapkan sebagai kado ulang tahun untuk Profesor Yo. Mudah-mudahan dengan hadiah kecil ini bisa diterima oleh Prof Yo dengan segenap hati sebagai ungkapan rasa cinta, rasa terima kasih dari seluruh pengajar dan juga siswa-siswi yang pernah pernah menjadi bagian dari metode gasing yang diciptakan oleh Profesor Yohanes Surya. Keren. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan Prof. Ya,
Ya, terima kasih para AT-AT yang hebat-hebat yang sudah membuat buku ini. Saya sangat terharu sekali, saya sangat menghargai apa yang sudah disampaikan, dan kita akan terbitkan ini menjadi buku juga untuk dibagikan, memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, ini ada satu yang akan saya bacakan, salah satu aja dari ini, Ibu Ati Kambu dari Maibrat. Saya adalah guru yang awalnya kurang disukai murid. Mengajar selalu membosankan dan susah sekali untuk tersenyum atau bercanda dengan siswa. Yang paling parah adalah saat mengajar matematika, saya sangat keras. Siswa juga kadang tidak memahami penjelasan yang saya berikan. Sejak saya mengikuti pelatihan gasing di bulan April 2023, telah mengubah karakter saya menjadi guru yang lebih disukai siswa. Saya sangat bersemangat dan menghebohkan kelas. Bahkan penjelasan yang saya berikan lebih dipahami siswa. Saya lebih sering bermain dan belajar, bernyanyi dan berjoget di kelas, membuat siswa lebih riang dan santai dalam pembelajaran. Metode gasing yang Bapak Prof temukan sangatlah membantu saya dalam mengajar, dan setelah saya terapkan kepada siswa, membuat siswa berhitung lebih cepat. Bukan saja pada pelajaran matematik, di setiap mata pelajaran selalu ada game dan suasana yang sangat menyenangkan. Suatu ketika, setelah saya selesai pengimbasan di kota Jayapura, saya kembali ke sekolah. Dari kejauhan, para siswa-siswi melihat saya masuk di pintu pagar. Seluruh siswa heboh, teriak-teriak, "Ibu Guru Ati datang!" Dan berlari menghampiri saya sambil peluk dan berkata, "Ibu Guru, kami rindu. Ibu Guru, ayo kita belajar gasing." Bahkan ada 2 siswa yang menangis. Momen ini sangat menyentuh hati saya, dan di dalam hati saya berkata, gasing membuat saya berubah dan sangat diterima siswa. Selamat ulang tahun Bapak Prof, selamat ulang tahun pejuang pendidikan. Terima kasih sudah rela membagi ilmu kepada kami di daerah pedalaman Papua Barat Daya. Terima kasih telah membuat saya berubah menjadi lebih baik dan memberi dampak positif bagi tanah Papua. Terima kasih karena gasing, saya bisa keliling Papua tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kiranya berkat Kristus selalu memberkati Bapak umur panjang, kesehatan, dan berkah. Tuhan Yesus memberkatimu, Bapak Prof. Ya, luar biasa sekali, terima kasih Bu Ati Kambu dan Bapak Ibu sekalian yang udah menulis tulisan-tulisan yang begitu menyentuh. Saya sudah membaca beberapa tulisan, itu sangat menyentuh sekali, dan kiranya Bapak Ibu terus semangat, dan saya yakin kita bisa sama-sama mengubah Indonesia menjadi Indonesia yang luar biasa. Dan kita semua adalah pejuang-pejuang untuk Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Amin. Aduh. Profesor Yo, saya tidak pernah ada di antara mereka, tapi dari apa yang kita lihat video dan juga tulisan-tulisan berupa buku yang sudah diserahkan sebagai kado buat Prof Yo, kita juga bisa merasakan dari sini ya betapa Prof Yo begitu cinta kepada para pengajar, dan tadi metode yang diajarkan bahwa harus mengajari siswa-siswi para pengajar ini dengan tulus, dengan hati, sehingga mereka juga akhirnya tidak merasakan bahwa guru ini killer, guru ini galak, pelajarannya susah begitu ya, tapi menjadi guru ya atau pengajar yang dicintai. Tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Yohana. Luar biasa. Prof, ini mungkin sesi terakhir nih Prof ya, sebelum kita tutup dari Profesor Yo di usia yang ke-60 ini Prof, dengan 5.000 lebih pengajar yang sudah merasakan dampak, 2 juta lebih siswa-siswa yang sudah merasakan dampak dari apa yang sudah Prof ciptakan. Mungkin ada curahan hati dari Prof yang ingin disampaikan kepada seluruh pengajar juga siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke. Disilahkan Prof Yo. Ya, pada para pengajar yang ada di seluruh Indonesia, mengajarlah dengan hati. Kita bisa berubah kalau kita mau, dan kita akan ubah Indonesia lewat perubahan diri kita. Ketika kita berubah, ketika kita mengasihi anak,
ketika kita mencintai mereka, membahagiakan mereka, lihatlah perubahan-perubahan itu akan ada. Dan Bapak Ibu sendiri akan merasakan sendiri perubahan yang sangat nyata terjadi dalam diri Bapak Ibu dan dalam diri anak-anak didik Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sendiri yang akan merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga ketika anak didik Bapak Ibu bisa dan suatu saat akan menjadi orang yang hebat. Di Indonesia tahun 2045 kita semua akan tertawa, bahagia, karena apa yang kita tabur kita akan menuai di tahun tersebut. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Profesor Yohanes. Terima kasih banyak untuk segala hal yang sudah Prof Yo lakukan kepada seluruh pengajar dan juga siswa-siswi di Indonesia. Kita doakan bersama semoga Prof Yo selalu sehat. Amin. Banyak berkat dari Tuhan. Amin. Dan bisa terus menularkan kebaikan-kebaikan dari Prof Yo untuk seluruh masyarakat siswa-siswa yang ada di Indonesia yang belum pernah mungkin ya dikunjungi sama Prof Yo, mungkin punya kesempatan untuk dikunjungi sama Prof Yo. Amin. Dan akhirnya seluruh rangkaian acara kita hari ini, ulang tahun Prof Yo yang ke-60 sudah selesai kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Helmi Yahya, terima kasih. Terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara, terima kasih banyak. Para pengajar yang hebat-hebat, tepuk tangan dulu. Para siswa juga terima kasih. Dan yang pasti sekali lagi selamat ulang tahun untuk Profesor Yohanes yang ke-60.